Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjut untuk penginputan jadwal kegiatan. Jadi teman-teman masuk di sini, kemudian perencanaan masuk di jadwal kegiatan. Jadi setelah teman-teman semua menginput rincian kegiatan dan pengendali memverifikasi semua rincian kegiatan teman-teman, teman-teman sudah bisa lanjut ke jadwal kegiatan. Jadi untuk caranya input jadwal kegiatan itu saya contohkan dalam satu rincian kegiatan, saya contohkan dengan kegiatan analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Oke, ini kegiatan saya, maksudnya dalam biro saya contohkan ini sebagai contohnya. Misalnya, semua kegiatan ini, rincian kegiatan ini, memiliki bobot pekerjaan 100%. Jadi, bobot pekerjaan fisik dalam satu rincian kegiatan ini adalah 100%. Dalam yang perjalanan ini 100%, rutin 100%, kemudian kegiatan sosialisasi ini 100%. Nah, di saat kita menginput jadwal kegiatan, disitulah kita bisa melihat proses target dari persen berapa saja yang akan kita input pada jadwal kegiatannya. Misalnya saya contohkan dulu yang rutin. Ini kegiatan penunjang analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang tadi ini kan dia satu di setiap bulannya. Ya, saya angkat input dulu. Ini yang rutin. Maaf sebelumnya tadi saya verifikasi dulu saya punya belanja di bironya saya ini biar saya bisa lanjut. Ya, jadi ini saya lanjut di jadwal kegiatan yang saya akan input rincian kegiatan untuk kegiatan penunjang analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Jadi yang untuk yang rutinnya dulu. Saat kita masuk di sini untuk yang rutin misalnya 12 kali per bulan, kita bisa gunakan ini. Data bulanan. Kita input saja data. Jadi gaji segala macam itu bisa dia masuk di sini. Rutin untuk per sub kegiatan juga sebenarnya bisa masuk di sini meskipun dia beda penganggarannya di setiap bulannya. Sebentar saya contohkan. Misalnya saya ambil data bulanan, kemudian saya isi program saya pilih sub kegiatan saya punya tadi, kemudian ambil rincian kegiatan yang rutin tadi. Ini dia kan, kegiatan penunjang analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang sebanyak 12 kali. Setelah saya ambil ini, saya ulangi untuk redaksinya di uraian pelaksanaannya, kegiatan penunjang analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Nah, setelah saya uraikan pelaksanaannya, pilih sumber dananya pilih saja pendapatan transfer, dan lokasinya pilih saja provinsi. Nah, jadi untuk yang 12 bulan ini kita biasa itu gunakan untuk yang rutin seperti honor, non-PNS misalnya, belanja listrik, telepon, internet, air misalnya, ataupun belanja gaji misalnya seperti itu. Tapi untuk yang rutin juga untuk dalam satu subkegiatan, tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ingin menggunakan langsung yang 12 bulan ini. Nah, setelah disimpan data, dia jadinya nanti seperti ini. Nah, saya simpan. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dari Januari, kegiatan penunjang analisis capaian kinerja pembangunan daerah. Dari Januari sampai dengan Desember. Nah, ini dia Januari sampai dengan Desember muncul. Nah, di sini kan ada menu untuk edit ini ubah data. Jadi kalau misalnya persen dari setiap bulan ini ada yang maksudnya tidak sama, maksudnya seperti begini misalnya saya contohkan pada RAK saya. Kan pada bulan Januari itu hanya ada 25 juta, misalnya ditambah dengan 11 juta, ada sekitar 36 juta. 36 juta itu berapa persen dari 342 juta itu. Jadi rumusnya, pagut jadwal kegiatan yang pada bulan ini, pagut jadwal kegiatan
dibahagi dengan pagu rincian kegiatan yang ini. Jadi pagu jadwal kegiatan bagi pagu rincian kegiatan ini dikali 100%, dikali 100. Didapatlah persen untuk mengisi persennya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita isi persennya di sini misalnya ternyata dia bukan 8,3%, ternyata dia hanya 5%. Nah, di sini bisa kita edit di sini menjadi 5%. Simpan, misalnya kita dapat 5%. Nah, begitu untuk seterusnya kita sesuaikan. Yang penting hasil akhirnya nanti untuk kegiatan ini itu dia pas 100%. Begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau di data baru? Saya masuk di data baru, saya contohkan untuk perjalanan dinas. Saya contohkan perjalanan dinas saya yang ini, yang di bulan Maret. Jadi ini taruhlah saya ambil data baru. Kalau kita ambil data baru dia akan muncul seperti ini. Pilih program kegiatan subkegiatannya, kemudian kita pilih rincian kegiatan yang tadi, misalnya saya ambil yang perjalanan dinas. Kemudian saya masukkan dalam rangkanya ini. Kemudian masukkan semua kabupatennya, semua kabupaten yang ada di sini. Kan tadi ini saya punya untuk di bulan Maret ada Kabupaten Buol, Morowali, Morowali Utara, dan Toli-Toli. Kemudian ada Jakarta. Jadi saya masukkan semua di sini. Buol, Morowali, Morowali Utara, Toli-Toli, dan konsultasi koordinasi daerah di Jakarta dan provinsi lainnya. Kemudian paling belakangnya jangan lupa ditambahkan bulannya. Ini penting untuk selalu ditambahkan bulan Maret. Kemudian bobot pekerjaannya ini itu dari sini. Pagu yang bulan Maret ini dari jadwal kegiatan dibahagi dengan pagu rincian kegiatan yang ini, sama dengan yang tadi. Pagu jadwal kegiatan dibahagi dengan pagu rincian kegiatan yang ini, 357 juta, kemudian dikalikan 100. Kemudian dapatlah 35, tadi saya dapat di sini 34,4%. Saya bulatkan ke atas saja menjadi 35%. Kemudian tanggal mulainya itu tanggal awal Maret, tanggal selesainya tanggal akhir Maret, pilih pendapatan transfer, kemudian ini pilih provinsi. Nah, kemudian kalau memang sudah benar, teman-teman rasa boleh dicentang, tapi saya saran tidak usah dulu dicentang, biar nanti saya verifikasi satu kali semua saja. Kemudian disimpan datanya. Setelah disimpan, jadilah dia seperti ini. 35% untuk bobotnya, begitu. Jadi misalnya saya punya tadi kan saya selalu bulatkan semua ke atas. Jadi bulatkan saja semua ke atas untuk dia punya bobot. Nah, pas di bulan Oktober nanti, di sini bulan Oktober seharusnya kan masih ada kegiatan perjalanan dinas keluar ke dalam daerah sebesar 11 juta. 11 itu misalnya bobotnya ternyata masih 6%, tapi di sini sudah 99% setelah teman-teman input. Misalnya di sini sudah 99%. Untuk yang di terakhir, itu input saja persen sisanya, begitu. Jadi misalnya sisa 1%, teman-teman klopkan saja menjadi 1% di akhir bulan. Jadi seperti itu, inputan paling terakhir itu diklopkan saja. Kalau misalnya dia seharusnya lebih, misalnya kalau misalnya di sini 12, di sini sudah 0, yang ini teman-teman bulan September itu dikurangi persennya, jangan dibulatkan dulu. Dikebawahkan, maksudnya distandarkan, bulatkan ke bawah. Intinya di bulan terakhir nanti dia dipaskan menjadi 100%. Jadi seperti itu. Jadi dibuatkan saja, jadi pakai angka-angka bulat, jangan pakai angka-angka koma kalau untuk persennya kalau bisa. Nah, begitu juga ini, nanti bisa juga teman-teman edit untuk yang rutin, dibulatkan saja semua angkanya misalnya. Nanti yang paling terakhir menyesuaikan, bulan paling terakhir. Jadi seperti itu. Nah, misalnya untuk yang kegiatan, satu kegiatan dia setelah kita input data baru, nanti dia jadinya seperti ini. Jadi seperti ini, bobot pekerjaannya langsung kita gunakan 100%. Begitu, bobot pekerjaan yang satu kali berarti dia langsung 100%. Jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman punya pekerjaan di kabupaten, ini kapan digunakan kabupaten ini, lokasinya. Kalau teman-teman punya pekerjaan fisik, bangunan yang berada di kabupaten, baru teman-teman pakai ini, lokasi kabupaten. Kalau tidak, perjalanan dinas, luar dalam daerah, atau apa saja kegiatan di dalam daerah itu, maksudnya di kabupaten, itu gunakan saja semua provinsi. Untuk pendapatannya ini juga gunakan saja dana umum pendapatan transfer. Untuk sumber dananya gunakan saja dana umum pendapatan transfer. Kemudian simpan data. Jadi seperti itu. Jadi sekian untuk penjelasan saya untuk jadwal kegiatan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.